think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Late Night with the Devil yang dirilis pada tahun 2023. Film ini akan bercerita tentang pembawa acara TV nasional yang acaranya akan ditutup karena rating yang terus menurun. Di episode terakhir yang bertepatan pada hari Halloween, pembawa acara tersebut membuat pilihan beresiko dengan mengundang bintang tamu yang berhubungan dengan hal mistis. Oke lah, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Late Night with the Devil. Film diawali dengan memperlihatkan situasi negara Amerika pada tahun 1970 yang mengalami kekacauan di mana-mana. Di tengah situasi krisis tersebut, tepat pada 4 April tahun 1971, stasiun TV UBC menayangkan sebuah talk show berjudul Night Owl dengan perpaduan wawancara, musik, dan komedi klasik. Acara tersebut sukses menjadi hiburan masyarakat Amerika pada malam hari. Berkat kesuksesan acara tersebut, tepat pada tahun 1972, sang pembawa acara TV yang bernama Jack Delroy menandatangani kontrak selama 5 tahun di stasiun TV UBC. Meski dengan pangsa penonton yang terus meningkat tidak membuat Jack menjadi presenter nomor 1, karena presenter nomor 1 sekarang dipegang oleh presenter acara TV sebelah yang bernama Carson. Di balik sosok Jack yang selalu berusaha untuk menyalip posisi nomor 1-nya Carson, dia memiliki istri yang selalu setia mendukungnya, hingga mereka berdua dinobatkan menjadi pasangan paling ideal. Namun setiap orang yang terkenal pasti juga memiliki rumor negatif pada hidupnya. Jack yang telah bergabung di dalam klub khusus pria bernama The Groove, yang tepat didirikan pada tahun 1800-an itu. Dirumorkan klub tersebut memiliki sisi gelap, yang dimana para anggotanya sering melakukan pengorbanan untuk mendukung karirnya si Jack. 4 tahun tanpa terasa telah terlewati. Namun selama itu pula Jack tidak bisa melewati Carson yang tetap menjadi nomor 1. Perlahan reputasinya mulai menurun. Jack sadar jika hanya yang nomor 1 yang akan diingat oleh sejarah. Lalu tepat pada tahun 1976, istrinya Jack yang bukan perokok tiba-tiba didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir. Pada bulan Oktober, Madeline kemudian menjadi bintang tamu eksklusif di acara tersebut, hingga mendapat rating tertinggi sepanjang sejarah acara talk show. Namun tetap saja hal itu tidak bisa menyaingi rating dari acara Carson. Lalu 2 minggu setelah Madeline diundang, dia pun menghembuskan nafas terakhir. Jack yang masih berkabung atas kepergian istrinya, dia pun menghilang dari dunia hiburan dan selalu menghindari awak media. Hingga akhirnya sebulan pasca menghilangnya Jack, UBC mengumumkan kembalinya Jack ke talk show Night Owls. Namun jarak dirinya dan Carson semakin jauh. Meskipun Jack didukung produser lamanya bernama Leo, yang berusaha keras untuk mengembalikan rating mereka. Akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil. Bahkan sebaliknya, rating acara tersebut semakin terjun bebas. Di dalam tahun terakhir di masa kontraknya, Jack pun kemudian mempertaruhkan segalanya dengan episode yang bertepatan di hari Halloween, di mana dia akan mengundang para bintang tamu yang berkaitan dengan iblis. Dia berharap dengan mengundang para bintang tamu tersebut dapat mengembalikan masa jayanya. Mulai dari sini film akan berfokus pada siaran langsung dari acara tersebut. Penasaran? Jangan skip videonya dan siapin kuaci kalian. Acara tersebut akhirnya dimulai setelah selesai membuka acara bersama dengan pemimpin musik yang bernama Gus, yang memainkan alat musik unik bernama theremin. Jack kemudian memanggil bintang tamu pertama yang bernama Christo, yang merupakan seorang paranormal. Dia mengklaim bisa berkomunikasi dengan alam goib, dan untuk membuktikan hal tersebut, Christo kemudian memulai keahliannya dengan menebak nama istri dari salah satu penonton di sana. Namun sayang tebakannya malah salah, dan sontak membuat para audiens tertawa. Untuk menutup kegagalan pertamanya, dia beralih berbicara kepada ibu dan anaknya. Christo di sini menebak jika ibu tersebut baru saja kehilangan anak laki-lakinya yang mengakhiri hidup dengan bundir. Lalu dia menyampaikan ke ibu tersebut jika anaknya yang sudah tiada, meminta Christo untuk menyampaikan pesan pada ibunya
jika dia sudah tenang di alam sana. Eddie wants you to know that he is for the suffering of love. When Daddy named This is true. Karena hal tersebut, suasana pun berubah dari tertawaan menjadi tepuk tangan yang sangat meriah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Christo menggeram kesakitan. Dia berkata jika ada arwah yang bernama Minnie ingin menyampaikan pesan pada seseorang yang tidak menikah tetapi memakai cincin pernikahan. Kemudian Christo memohon siapapun orang yang mengenal nama tersebut untuk segera maju mendekatinya. Lalu sesaat kemudian lampu studio tiba-tiba bermasalah, dan bersamaan dengan itu Christo pun kembali sadar, dan karena kejadian itu Jack pun harus menjeda acaranya. Di saat acara sedang iklan, Leo sang produser pun memanggil Jack. Di sini dia memberitahu Jack jika wakil direktur pemasaran bersama kepala penyiaran sedang duduk di barisan depan, dan mereka di sana ingin bertemu dengan Jack. Akan tetapi Jack menolak untuk bertemu mereka karena dia ingin fokus agar talk show yang dia jalankan bisa sukses. Lalu setelah acara kembali, Jack pun kembali memanggil bintang tamu yang lain, bernama Carmichael Haig. Haig merupakan orang yang skeptis dan tidak percaya dengan hal goib, hampir sama seperti pesulap merah. Haig bahkan menawarkan sebuah cek bernilai $100.000 jika memang yang dilakukan Christo benar-benar nyata. Uang tersebut juga dia tawarkan kepada siapa saja yang mengaku bisa melakukan hal goib, dan tentunya hal itu harus dia buktikan terlebih dahulu kebenarannya. Dan bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya. Haig langsung mengomentari atau lebih tepatnya menghina Christo, bahwa yang dilakukan Christo sebelumnya adalah sebuah trik yang memalukan. Christo yang mendengar perkataan Haig pun emosinya langsung terpancing, yang membuat dia ingin segera pergi meninggalkan acara tersebut. Lalu kemudian Jack mengungkapkan hal yang tak terduga. Ternyata arwah yang bernama Minnie yang dinotis oleh Christo sebelumnya adalah nama panggilan sayang Jack untuk istrinya, yaitu Madeline. Hal itu dia buktikan dengan menunjukkan cincin yang dia kenakan, di mana dialah orang yang tidak menikah tapi mengenakan cincin pernikahan. Haig yang tidak percaya dengan perkataan Jack kemudian menaikkan nilai tawarannya menjadi $500.000. Lalu tiba-tiba Christo memuntahkan cairan hitam tepat ke arah Haig. Sontak seisi studio dibuat panik. Karena kejadian itu, acara pun terpaksa kembali harus dijeda. Lalu setelah itu Christo langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian acara pun kembali dilanjutkan. Jack lalu menunjukkan sebuah buku berjudul Percakapan dengan Iblis, di mana buku tersebut akan dirilis minggu ini dan merupakan hasil karya bintang tamu selanjutnya. Dia adalah seorang parapsikolog bernama Dr. Jun Rose. Sebelum dia memanggil Dr. Jun, terlebih dahulu dia menunjukkan sebuah video yang berisi kisah dari gadis bernama Lily, yang menjadi subjek dari buku yang dibuat oleh Dr. Jun. Isi dari video tersebut kemudian menunjukkan sebuah gereja yang di dalamnya terdapat kultus sesat yang selalu melakukan ritual pengorbanan. Namun umur kultus itu tidak bertahan lama, karena pihak FBI mencurigai jika kultus itu melakukan penculikan dan keterlibatan senjata api di dalamnya. Hingga akhirnya tepat pada bulan Agustus 1974, FBI mengepung gereja tersebut, yang tentu saja mendapat perlawanan dari kultus itu. Setelah mengalami kebuntuan selama 3 hari, ketua dari kultus yang bernama Diabo memerintahkan para pengikutnya untuk menyiram gereja dengan bensin. Kemudian mereka membakar habis gereja tersebut, dengan mereka semua yang masih berada di dalamnya. Akan tetapi ada sebuah keajaiban dari insiden itu, yang dimana Lily menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Namun karena sikap dan perilakunya yang selalu aneh, membuat pihak FBI memutuskan untuk menyerahkan Lily ke Dr. Jun untuk diurus sepenuhnya. Kembali ke acara dengan memperlihatkan Dr. Jun dan Lily yang baru saja memasuki studio. Jack kemudian memberikan pertanyaan yang sebelumnya sudah dia riset tentang sosok yang berada di tubuh Lily. Mendengar itu, Lily pun menjawab jika sosok yang ada di dalam dirinya, dia beri nama Tuan Geliat. Alasan kenapa dia memberi nama, karena menurutnya sosok itu masuk ke dalam tubuhnya dengan cara menggeliat. Lalu tiba-tiba alat musik teremin menyala sendiri, hingga membuat gelas yang ada di meja pecah. Karena Gus tidak bisa mematikan alat musik tersebut, Haig kemudian yang beralih untuk mematikan alat musik teremin itu.
Setelah keadaan mulai tenang, dengan polosnya Lily mengklaim jika itu adalah perbuatan Tuan Goliath. Dan tentu saja hal itu langsung diejek oleh si Hake. Akan tetapi berbeda halnya dengan Jack, yang ingin mengundang langsung sosok tersebut. Tapi hal itu langsung ditolak oleh Dr. Jun. Dia merasa hal tersebut akan berbahaya, mengingat situasi di studio itu tidak bisa menjamin keadaan akan selalu kondusif jika nantinya melihat sosok yang berada di tubuh Lily. Namun Lily memaksa Dr. Jun untuk memperbolehkan hal tersebut. Hingga akhirnya Dr. Jun tidak bisa menolak permintaan dari Lily. Tapi dengan syarat para audiens di studio dan seluruh kru untuk bisa kooperatif mengikuti perintahnya. Di belakang layar sembari menunggu Lily dan Dr. Jun bersiap, Gus pun mendekati Jack. Dia memberitahu Jack jika Christo yang dilarikan ke rumah sakit sebelumnya telah meninggal dunia. Di sini Gus memohon agar Jack membatalkan sesi pemanggilan roh sebelum hal buruk menimpa mereka nantinya. Akan tetapi Jack tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Gus. Dia bahkan memaksa Gus untuk tidak memberitahu tentang apa yang terjadi pada Christo pada kru yang lain. Lalu setelah itu acara kembali dimulai, dengan Lily yang telah diikat di kursi demi keamanannya. Dr. Jun kemudian memulai pemanggilan roh. Lily, can you hear me? Terlihat perubahan pada fisik Lily yang telah dirasuki oleh sosok iblis di dalamnya. Entah kenapa sosok iblis itu sangat mengenal Jack. Lalu iblis itu juga mengungkapkan hal yang tidak terduga. Yang dimana ternyata Dr. Jun dan Jack memiliki hubungan spesial. Dr. Jun pun akhirnya terpancing dengan menampar Lily. Beruntung di tengah kekacauan tersebut, Lily berhasil kembali tersadar. Seketika Hake memerankan perannya. Dia langsung berkata jika yang dilakukan oleh Dr. Jun dan Lily hanyalah sebuah trik hipnotis. Kemudian untuk membuktikan tesisnya dia meminta Gus untuk menjadi sukarelawan. Dengan mengeluarkan jam, Hake pun memulai sesi hipnotisnya. Tidak hanya Gus, dia juga meminta Jack dan semua audiens memperhatikan apa yang sedang dia lakukan. Lalu setelah itu Hake pun menunjuk ke leher Gus, sambil berkata jika keluar cacing di lehernya. Sontak hal tersebut langsung membuat Gus panik. Ternyata tidak hanya di lehernya, cacing juga keluar dari perutnya, dan terakhir keluar dari matanya. Ketika sadar, semua yang terjadi hanyalah sugesti yang diberikan oleh Hake kepada Gus. Tapi ternyata tidak hanya Gus yang kena hipnotis. Hampir semua orang di studio termasuk Jack menyaksikan cacing tersebut terlihat sangat nyata. Kemudian kita diperlihatkan replay adegan di saat Hake sedang menghipnotis Gus dari layar monitor. Dari sini dia mulai kembali mematahkan tentang apa yang dilakukan Dr. Jun, sama seperti yang dia lakukan kepada Hake, di mana semua itu hanyalah sugesti yang dimasukkan ke dalam pikiran. Namun di sini Dr. Jun kembali membantah jika yang dia lakukan kepada Lily bukanlah trik hipnotis. Hingga akhirnya mereka melihat kembali adegan replay di saat Lily sedang dirasuki. Namun di cuplikan replay tersebut tiba-tiba Jack meminta memundurkan replay frame ke frame. Hal yang mengejutkan pun terjadi, karena di dalam cuplikan tersebut terdapat mendiang istrinya Jack, yaitu Madeline. Ketika semua terdiam, Hake tetap bersikeras berdalih jika masih ada trik lain yang dilakukan oleh Dr. Jun dan Lily. Lalu kemudian lampu di studio tiba-tiba mati. Bersamaan dengan itu, Lily kembali dirasuki. Namun kali ini sosok yang memasuki tubuhnya lebih ekstrim. Gus yang ketakutan melihat sosok itu, dia pun langsung mengeluarkan kalung salibnya. Akan tetapi hal itu malah membuat lehernya berputar 180 derajat. Dr. Jun yang berusaha menghentikan Lily pun berakhir sama. Kalung leher yang dia gunakan sebelumnya malah membuat dirinya tewas. Sedangkan Hake yang baru sadar jika yang dia lihat benar-benar nyata. Dia pun mengeluarkan jurus kertas miliknya. Spesial untuk si Hake, tubuhnya pun terbakar sampai meleleh. Melihat kejadian itu, semua orang langsung berhamburan berlari untuk segera menyelamatkan diri. Bersamaan dengan itu, siaran acara pun mengalami gangguan. Lalu tiba-tiba Jack kembali ke masa lalunya di mana dia pertama kali menjadi presenter di acara tersebut. Di sini dia mengulang setiap reka adegan yang dulu pernah dia lakukan.
Dengan rasa bingung itu, Jack kemudian kembali bertemu dengan klub The Groove. Di sini terungkap fakta jika sebenarnya Jack telah melakukan pesugihan dengan iblis, dan istrinya lah yang ditumbalkan dari pesugihan Jack tersebut. Sekarang terjawab kenapa istrinya yang bukan seorang perokok bisa kena kanker paru-paru stadium akhir. Lalu setelah itu dia bertemu dengan Madeline yang sedang sekarat di kasurnya. Madeline kemudian memohon agar Jack mengakhiri penderitaannya. Jack, one last thing for me. Jack yang mengerti dengan maksud istrinya tersebut. Akhirnya dia pun mencocol Madeline hingga tewas. Akan tetapi ternyata yang dia cocol bukanlah tubuh istrinya, melainkan tubuh si Lily. Seketika dia pun hanya bisa terdiam melihat suasana di sekelilingnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mensunyikan. Lagi-lagi di dalam film ini kita dapat pelajaran agar tidak sekalipun berhubungan dengan iblis, karena tidak ada satupun perjanjian dengan iblis bisa memberikan akhir yang bahagia. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.